menambahi Tuhan kerinduan kita untuk mengenalnya. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saudaraku, terlebih dahulu kita satukan hati kita, kita bawa kehidupan kita hanya di dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih jika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami datang di hadapan Tuhan, untuk kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, kami ada hari ini, kami rindu mengenal Engkau. Kami rindu bersama-sama lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami undang Engkau hadir bersama dengan kami. Kuduskan hati dan pikiran. Biarlah kami hanya fokus kepada Tuhan. Biarlah kami Bapa melihat hanya kemuliaan Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami layak menerima Bapa segala berkat. Biarlah kami layak Tuhan membawa segala puji-pujian kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan, jemaat-Mu yang belum tiba di tempat ini, tibakan mereka Tuhan dengan penuh sukacita, dengan kerinduan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau membawa segala persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami yang terbaik kepadamu. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku indah bagiku, kasih yang
persembahan. Hanya Engkau di hidupku. Di pengakuan kami Tuhan, Yesusku, Kau terindah. Engkau yang terindah. Selamanya ku, Selamanya kami menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Katakan sama-sama, Yesus. Yes. Engkau hadir bersama dengan kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita masih tetap berdiri saudaraku. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Mau menari bersama dengan saya saudaraku? Ada hadirat Tuhan dalam puji-pujian. Haleluya. Menentukan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terbela, sebab Tuhan menopang tangannya.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Masih ada pujian kita satu lagi saudaraku. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Ini lagu wajib kita saudaraku. Wajib kita nyanyikan ya. Yang tidak tahu lagu ini berarti dia bukan FGF ya. Yuk. Hey. Tepuk tangannya yuk. Semua bernyanyi dan berseru pada alamat tinggi, semua malu tunduk padanya. Haleluya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan bagi Dia juru selamat bagi dunia. Katakan. Salibmu selamatkanku, lalukan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Di mana? Di tempat ini. Haleluya. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Semua bernyanyi dan berseru pada alamat tinggi, semua malu tunduk padanya. Bawa pujianmu. Pujian bagi Raja mulia, ku Angkat tanganmu. bagi Dia juru selamat Bagi dunia. Salibmu selamatkanku, lalukan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Kami puji Engkau Tuhan. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Siap-siap ya. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Kemenanganku. Sekali lagi. Kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Di mana? Di tempat ini. Kami puji Tuhan. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Haleluya. Terima kasih. Engkau adalah kemenangan kami. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman untuk sepekan ke depan.
Ibadah Sunday Service IFGF Batam diadakan pada jam 9 setiap minggu, dan juga IFGF Kids di lantai 3 pada jam 9 pagi juga. Doa syafaat akan diadakan setiap Kamis pada pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mendoakan pokok-pokok doa kita bersama. Doa pagi akan diadakan via Zoom tanggal 9 Februari pukul 5 pagi. Ibadah pemuda mulai Februari akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Dan jangan lupa untuk follow sosial media IFGF Batam untuk mendapatkan informasi seputar gerejawi. Demikianlah pengumuman sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, sebentar kita akan membawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita mau berikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Semua karena anugerah-Nya. Hari ini saya dan saudara ada di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kuatkan anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari jemaat Tuhan kita angkat pujian ini sama-sama sekali lagi. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami. Bawa hati
benar Bapa, ini semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami Engkau izinkan untuk berkumpul bersama Tuhan, untuk sehati, untuk membawa doa-doa permohonan kami. Kami percaya ya Tuhan Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan apa yang kami perlu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sehati Tuhan, berdoa kepadamu, memanjatkan doa permohonan kami. Bapa, kami membawa Pak Bonar Sinaga Tuhan dan Ibu Silvi Tuhan yang sedang sakit Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyembuhkan penyakit mereka Tuhan. Biarlah pemulihan demi pemulihan boleh terjadi, dan Engkau mencukupkan segala kebutuhan untuk pemulihan kesehatannya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara kami Pak Cecep Tuhan. Engkau berkati Tuhan, semangatnya Tuhan yang begitu tinggi Tuhan untuk datang ke rumah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan Engkau lakukan untuk Pak Cecep Tuhan, dan juga Engkau kuatkan Ibu Nurni sebagai istri Tuhan yang menopang suaminya Tuhan, dan Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang sekarang terbaring lemah di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyembuhan boleh terjadi atas mereka Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan medis yang membantu proses penyembuhan mereka Tuhan, dan Engkau cukupkan segala kebutuhan untuk biaya pengobatan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu yang membutuhkan pasangan hidup, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberikan pasangan yang sepadan untuknya Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Dan juga kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah Engkau yang membuka lapangan pekerjaan untuk mereka Tuhan, yang seturut dengan kompetensi mereka Tuhan dan keahliannya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang merindukan keturunan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati rahimnya, membuka rahimnya, dan juga memberkati pasangannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga mencukupkan biaya untuk programnya Tuhan, dan biarlah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, tanggal 14 nanti Tuhan kami akan melakukan pesta demokrasi Bapa. Biarlah Tuhan siapapun yang terpilih nomor 1, nomor 2, nomor 3 adalah sama di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menentukan presiden yang terbaik untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan setelah Pilpres Tuhan, siapapun yang terpilih, bangsa Indonesia tetap bersatu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu lah yang terjadi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala usaha para jemaat-Mu Tuhan, baik yang bekerja, baik yang buka usaha. Biarlah Tuhan yang Engkau yang memberkati. Dan juga Tuhan anak-anak yang sedang bersekolah, baik di perguruan tinggi, di SMA, di SD, SMP Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti akan mewujudkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya Bapa. Amin. Saudaraku, sebentar kita masuk kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, saya jemput kita angkat pujian ini, rapnya aja. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yang anugerah namamu, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami terus berkurang dan Tuhan terus bertambah dalam setiap kehidupan kami, supaya pekerjaan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapak, sebentar kami duduk diam dan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Dan biar Tuhan yang persiapkan hati kami semua menjadi hati yang subur, hati yang baik,
rela untuk diubahkan dan kemudian bisa menjadi serupa dengan Kristus dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Semua orang percaya bilang amin. Amin. Terima kasih worship team. Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Shalom semuanya. Iya, wah, lucu banget lihat muka sendiri. Ya, shalom, dan saya bersyukur sekali untuk bisa ada di sini bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini hari yang spesial karena nanti setelah bagian dari firman Tuhan saya akan memberikan sebuah penghargaan pada salah satu orang pastor kita yang luar biasa. Tapi setelah saya selesai membawakan ini, jadi kasih saya waktu untuk kita bisa sama-sama belajar satu bagian dari firman Tuhan. Hari ini saya kasih judul The Alpha Team, The A Team. Ya, 1 bulan ini kita akan bicara tentang take a stand. Ya, mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka artinya dalam 1 bulan ini adalah bersiaplah atau berjaga-jagalah gitulah ya. Take a stand. Take a stand itu kalau bahasa prokem, nggak tahu prokem juga ya, bahasa casual gitulah ya, bahasa sehari-hari mungkin adalah siapkan kuda-kudamu gitu. Ya gitu ya. Nah itu take a stand. Jadi hari ini ada bagian dari firman Tuhan Yosua 3 ayat 5 dan ke-6 saya mau bacakan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Dengar baik-baik, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu dan kepada para imam. Jadi Yosua berkata kepada bangsa, lalu kemudian kepada para imam. Ada dua bagian. Berkata kepada para imam, demikian angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Jadi ada 2 perintah. Yang pertama kepada seluruh bangsa itu, kuduskanlah dirimu katanya. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Saya lanjutkan ke ayat yang ke-17, Yosua 3 ayat yang ke-17. Bicara begini, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sebab seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sebab seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Yosua pasal yang ketiga adalah sebuah cerita di mana bangsa Israel ada di ujung dari tanah perjanjian dan kemudian mereka menyeberang, masuk. Nah, mereka ini sudah pernah masuk, membelah laut, jalan di jalan yang kering, ya kan? Mereka pernah belah laut waktu zaman Musa. Jadi urusan belah sungai itu bukan bagiannya Yosua. Dengar saya baik-baik. Tuhan pasti berikan sesuatu kepada tiap orang dengan porsinya masing-masing. Kalau kita lihat gambar, ada laut atau ada sungai atau ada bagian air yang terbelah. Yang kita pikirkan siapa? Yosua atau Musa? Musa. Kita nggak tahu muka Musa kayak gimana lagi. Kita nggak tahu muka Yosua kayak gimana. Udah pasti yang kita pikir adalah Musa. Jadi Yosua memang bukan bagiannya buat belah-belah laut. Tahu nggak kenapa terus kemudian orang-orang Israel tetap berjalan di tempat yang kering? Kita perlu pikirin. Kalau baca bagian firman Tuhan, kita perlu untuk bisa lihat kenapa orang Israel dibikin jalan di tempat yang kering. Listen to me well. Karena kalau Tuhan sudah janji, pasti akan Dia genapi walaupun sudah lewat. Tuhan pernah janji kamu akan jalan di tempat yang kering. Waktu mereka nyebrang sungai Yordan yang jauh lebih kecil katanya, walaupun pada saat itu sedang banjir. Dan mereka menyeberang di bagian sungai Yordan yang paling lebar. Tapi air berhenti di hulu dan kemudian tanah itu kering. Dan sampai ke laut kering. Tuhan bikin semacam bendungan di hulunya.
dan kemudian mereka berjalan di tempat yang kering. Kalau sudah pernah jalan di tempat yang kering, Tuhan akan selalu bikin kamu jalan di tempat yang kering. Itu janji Tuhan. Amin. Gak ada yang excited, kayak biasa-biasa aja. Itu luar biasa loh. Sebab Tuhan kita itu kalau dia sudah bikin mujizat dalam kehidupan kita, dia akan ulangi lagi. Nah, giliran mujizat aja. Tapi hari ini message saya bukan tentang itu. Message saya tentang, lihat baik-baik. Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah. Karena besok Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib. Kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu karena Allah itu kudus. Untuk melihat pekerjaannya kita harus kudus. Jika tidak kudus jangankan terlibat. Lihat aja enggak. Enggak ada yang amin. Enggak ada kan. Takut kan kalau giliran begini. Gak ada yang amin, takut. Dengar baik-baik. Yosua berkata kepada seluruh bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib. Lalu dia bilang sama orang-orang Lewi, orang-orang yang di set apart, dipisahkan, dikhususkan, dikuduskan, khusus untuk melayani Tuhan. Dia bilang kamu siap-siap, besok kamu akan angkat tabut. Perintahnya beda. Sama orang Lewi dia gak suruh bilang kuduskanlah dirimu. Kenapa? Karena mereka sudah membersihkan diri mereka, mengkuduskan diri mereka. Perintah kepada orang-orang, seluruh bangsa adalah kuduskanlah dirimu. Sebab kalau engkau mau lihat Tuhan bekerja, kamu harus kudus. Seringkali kita itu ada di sebuah situasi di mana kalau kita lihat orang lain, kok kayaknya dibantu Tuhan, ditolong Tuhan. Wah, ada mukjizat. Kayak kehidupan mereka luar biasa. Kok kehidupan saya enggak Tuhan? Tanya sama diri sendiri, apakah kamu kudus? Sebab mungkin Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidupmu, tapi kamu enggak kudus. Sehingga kamu tidak bisa melihat perbuatan itu. Dan kamu akan selalu merasa bahwa orang lain doang yang dapat, saya enggak. Hanya orang-orang aja yang bisa lihat, saya enggak. Padahal Tuhan sedang melakukan sesuatu. Kamu perlu jadi kudus untuk bisa melihat pekerjaan-pekerjaannya yang kudus. Sebab Allah itu kudus. Kudus itu apa pastor? Kudus itu bukan kota. Iya bukan. Memang ada kota di Jawa namanya Kudus. Tetapi kota Kudus itu terkenal dengan rokok, bukan terkenal dengan Tuhan. Dan soto, iya. Percayalah soto Kudus di Kudus tuh enggak enak. Soto Kudus di luar Kudus enak banget. Soalnya di Kudus namanya bukan soto Kudus, soto aja. Kudus itu kalau saya sederhanakan, walaupun tidak bisa disederhanakan, tetapi kudus itu kalau saya harus sederhanakan dengan kata lain, yang kita bisa cerna dengan sangat baik itu sama dengan bersih. Bersih. Bikin bersih aja. Apa sih bersih? Gini, ada banyak anak-anak yang suka tanya sama saya, anak-anak sekarang itu memang suka menantang bahaya-bahaya begitu kan ya. Anak-anak millennials, Gen Z gitu ya. Itu suka nanya, pastor kalau ditato boleh apa enggak? Gitu. Ditato boleh enggak? Saya selalu jawab begini, terserah kamu. Tetapi kalau saya pilih blameless, bersih. Boleh apa enggak, saya enggak tahu. Berdosa atau enggak, saya enggak tahu. Alkitab catat tato, tetapi beda dengan tato yang sekarang, iya kan? Beda. Beda cara, beda fungsi. Yang sekarang dibikin untuk, ya ini hanya untuk identitas pastor. Sama kayak ganti casing handphone. Ya saya ngerti. Tetapi kalau tanya sama saya memilih untuk bersih. Bersih. Banyak orang tanya, kalau vape boleh enggak? Vape. Merokok boleh enggak pastor? Ya sama, jawaban saya juga, saya tidak tahu. Pilih bersih aja.
pilih blameless. Kan di Alkitab nggak ada ngerokok. Iya emang nggak ada. Makanya kalau saya pilih bersih aja. Blameless, nggak bisa disalahin. Pastor kalau laki-laki boleh dianting apa enggak? Kalau saya pilih enggak. Blameless aja, bersih aja, supaya orang nggak bisa nyalahin gitu. Pastor, kalau orang Kristen boleh ngutang apa enggak? Nah lo, boleh ngutang apa enggak? Kalau menurut saya, kalau kamu punya cukup agunan datang ke bank, bank kasih, ya terserah bank. Ya dong, banknya mau ngasih, apa urusan saya bilang enggak. Tapi kalau kamu utang sama orang sebelah kamu, bayar. Oke. Ya kalau kamu utang sama orang-orang dan orang-orang mau ngasih terserah. Tapi kalau buat saya memilih untuk enggak. Kenapa? Karena saya memilih untuk bersih. Pastor kalau KPR boleh apa enggak? Pertanyaan saya gini, emang ada yang bisa beli rumah zaman sekarang enggak pakai KPR? Coba saya tanya, emang ada? Sejak zaman saya aja udah harus pakai KPR. Zaman bapak saya tuh enggak. Ya iya, gaji mereka waktu itu 1 juta, harga rumah cuma 12 juta. Nabung 1 tahun dapat rumah. Lah sekarang hitung aja kapan bisa belinya. Tapi blameless, bersih. Ngerti nggak? Nangkep nggak maksud saya? Pastor kalau kita nih ngumpul nih, kaum ibu, kaum bapak, kaum pria, kaum apa kek, usia emas, teens, youth, kalau ngegosip boleh apa enggak? Kan paling suka gospel, betul kan? Gosip pelayanan. Ketawa, gospel tuh Alkitab. Kalau ngegosipin orang boleh apa enggak? Pilihan saya adalah enggak. Bikin bersih aja. Tapi kalau kamu pengen main di tempat yang kotor, ya kamu akan tidak pernah bersih. Dan kamu tidak akan bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan karena kamu tidak kudus. Itu aja. Jadi boleh apa enggak? Sering kali saya ditanya boleh apa enggak. Saya selalu jawab boleh. Lebih gawat lagi ada yang nanya gini, Pastor boleh enggak datang ke pesta Halloween? Ada yang tahu Halloween? Orang Amerika itu merayakan Halloween di end of October, 31st of October, 31. Merayakan setan-setan. Merayakan setan. Ya sama di Chinese juga ada. Satu ini sebelum ini kita akan merayakan Cengbeng. Cengbeng itu untuk merayakan yaitu. Nanti di bulan Agustus itu malah ada satu bulan namanya Hungry Ghost Month. Kalau di China dan di Singapura masih dirayakan. Setan-setan dilepas ceritanya dari neraka untuk, ya nggak ngerti lah. Boleh nggak? Saya selalu jawab gini, boleh. Hah? Kok boleh? Iya, karena Paulus juga bilang segala sesuatu boleh. Tapi tidak segala sesuatu berguna. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Kalau kamu mau tanyanya boleh atau enggak, jawaban saya akan selalu boleh. Tetapi pertanyaan saya gini, buat apa? Make yourself clean, bersih, bikin diri bersih aja. Itu aja dulu, gak usah ngomongin kudus. Kudus mah jauh, apalagi dari Batam, jauh. Jauh kudus mah, ngomongin bersih aja. Make yourself clean. Kalau bikin diri sendiri bersih aja dulu, itu udah cukup. Gitu loh. Jadi kalau semua pertanyaan, Pastor saya Chinese, boleh gak ke kuburan? Yang bilang gak boleh siapa? Boleh gak pegang hiu? Itu terserah. Boleh gak itu makanan yang dipersembahkan terus udah gitu dimakan, boleh gak? Didoain aja. Kalau tanya saya mah gampang banget, saya akan bilang begitu karena saya juga melakukannya begitu. Masa di keluarga makan terus saya gak makan, saya bisa dianggap anak durhaka. Di keluarga saya makan, lalu saya doakan. Ini semua adalah barang yang kudus di hadapan Tuhan dalam nama Yesus, makan. Tetapi I make myself clean. Saya gak makan itu di depan Bapak Ibu Saudara, saya makan itu di depan keluarga saya.
Kalau terjadi sebuah peristiwa di mana ada bagian sesajen yang dipersembahkan, lalu saya harus makan di depan semua jemaat yang tidak percaya dan sudah percaya, yang sudah ikut Kristen lama, yang ikut Kristen baru, saya pilih tidak makan. Gampang, simple. Saya akan makan itu di tengah-tengah orang-orang yang saya kenal, yang tidak akan ngejudge keluarga saya. Gampang kan? Make yourself clean, bersih, itu kudus. Itu kudus. Kalau kita kudus, Tuhan akan Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Kita mampu lihat, kita bisa lihat dan merasakannya bahwa Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Tenang aja, Tuhan bekerja. Karena kita kudus. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, kita ini jauh dari kata bersih, ya Tuhan melakukan banyak pekerjaan, kita selalu ngerasa, saya gak ngerasa apa-apa. Banyak banget orang cerita sama saya gak ngerasa apa-apa pastor. Ya kamu, apa kamu kudus? Kalau saya nanya gitu jadi gak sopan kan, apa kamu kudus atau tidak? Oke, sampai sini semua baik-baik? Masih mau jadi Kristen? Lalu saya kasih judul hari ini The Alpha Team, DA Team. The Alpha Team itu kalau dalam ketentaraan, dalam kemiliteran itu adalah tim yang pertama kali dikirim. Alpha Team itu jumlahnya nggak pernah banyak. Setiap kali kita mau kirim misi, kita juga nggak pernah kirim misi langsung pergi satu abring-abringan banyak kan, nggak pernah. Kita kirim dulu 2 orang. Itu sebabnya Yesus mengirim 70 orang murid berdua-berdua. 2 by 2. Alpha Team, pergi dulu, lihat, lalu kemudian mereka akan lihat situasinya, lalu mereka mengambil keputusan. Itu tuh, 2 by 2. Nah, orang Lewi, perintah untuk orang Lewi adalah kamu jalan duluan. Angkat itu tabut, detik orang Lewi masukin kaki, air itu berhenti. Sekarang pertanyaan saya begini. Apakah kita siap untuk menjadi orang-orang yang dipanggil Tuhan? Sebab kita ini bukan orang-orang Israel biasa. Kita ini kan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Kita ini adalah Lewi, the Levite, orang-orang yang akan dipisahkan, dikuduskan untuk pekerjaan-pekerjaan baik. Iya kan? Maka kita ini adalah orang-orang Lewi. Persiapkan dirimu untuk panggilannya. Persiapkan. Yosua nggak ngomong sama orang Lewi untuk kuduskanlah dirimu, kuduskan. Mereka sudah menguduskan dirinya sebab mereka dipisahkan. Itu sebabnya mereka baik-baik saja waktu mereka masuk, mereka sudah tahu air akan berhenti. Itu bedanya. Orang yang senantiasa kudus, mereka tidak terkesima dengan mukjizat yang terjadi. Ketika mereka menjejakkan kaki, mereka udah tahu bakal berhenti. Orang-orang yang gak tahu dan gak kudus itu yang lihat bahwa ada mukjizat terjadi. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak merasa bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Karena mereka lihat itu hari demi hari. Mereka ngalamin itu dalam kehidupannya terus-terusan. Sehingga buat mereka sesuatu yang biasa. Oh, airnya bakal berhenti kalau saya masuk. Pasti. Mazmur 24 ayat yang ke-4a bilang, hanya orang yang bersih tangannya. Right? Saya dapat dari situ, orang-orang kudus itu bersih tangannya dan murni hatinya. Mereka yang bisa dipakai Tuhan. Angkatlah tabut perjanjian, kata Yosua, dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Pertanyaan saya begini kepada semua jemaat IFGF Batam. Emang kalau disuruh jalan duluan kenapa? Ada problem. Emang kalau disuruh berangkat paling awal kenapa? Banyak orang yang gak mau berangkat duluan. Jangan saya, pastor, jangan saya. Jadi kita ada banyak island mission abis ini nih, summer mission. Mini summer mission. Pergi ke pulau-pulau, Lingga, pulau apalagi, Kundur, semua di Kepri. Bahkan ada tahun ini ada sampai ke Bengkalis.
Siapa mau jalan? Nggak ada, semua dorong-dorongan. Dia aja. Emang kalau jalan duluan kenapa? Emang kalau pergi duluan kenapa? Mental yang perlu kita bangun adalah menjadi orang-orang Lewi yang kalau disuruh jalan duluan berani. Yosua 3 ayat yang ke-7 bilang begini, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua itu ngerti panggilan dia. Makanya kalau dipanggil dia langsung jalan. Kalau dipanggil jalan cepetan. Cepetan. Ini bercanda ya, jangan dianggap serius ya. Panggilan Tuhan tuh cuma 2. Dipanggil melayani atau dipanggil pulang. Bercanda. Pendeta boleh bercanda kan? Kalau dipanggil jalan cepetan. Kalau udah jalan jangan urusin nama besar. Sebab nama besar Tuhan yang urus. Tuhan yang bilang sama Yosua, kamu hari ini aku akan membesarkan namamu. Aku akan membesarkan namamu. Nggak ada bilang kamu berusaha untuk besarin namamu. Kamu berjuanglah setengah mati supaya namamu baik. Aku akan membesarkan namamu. Urusan nama, urusan reputasi. Itu urusan Tuhan. Bukan urusan kita. Urusan kita kalau dipanggil jalan. Kalau disuruh jalan duluan. Disuruh jadi tim alfa, jalan tim alfa. Why? Emang kenapa kalau jalan duluan? Berani jalan walaupun semua orang belum pernah jalan di situ. Dare to walk the path that no one had walked before. Berani jalan di tempat yang belum pernah orang jalan. Itu adalah orang Lewi. Tahu nggak, abis cerita ini terus sudah gitu Tuhan suruh Yosua perang masuk Yeriko kan? Siapa yang disuruh ada di depan? Siapa yang disuruh ada di depan? Disuruh di depan adalah orang-orang yang menari, bawa alat-alat musik, bawa pujian, orang-orang Lewi. Jangan dipikir orang Lewi selama 40 tahun itu diem aja. 40 tahun itu ada tiang awan dan tiang api. Setiap kali mereka tiap hari ketemu tiang awan, tiang api, emang orang Lewi gak nyanyi? Emang selama 40 tahun mereka jalan itu orang Lewi nganggur? Mereka mempersiapkan diri, mereka dilatih selama 40 tahun untuk dekat dengan hadirat Tuhan. Di mana ada tiang awan dan tiang api dikelilingi oleh orang-orang Lewi. Mereka ada dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya mereka biasa-biasa aja kalau dengan hadirat Tuhan. Coba bisa bedakan baik-baik yang mana orang-orang terpilih dan orang-orang tidak terpilih. Kita harusnya adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kalau disuruh jalan duluan, jalan. Jangan berhenti. Oke? Semua kayak ragu-ragu gitu. Saya mau tutup dengan satu ini. Ini satu-satunya bagian yang saya tidak terjemahkan. Remember this, everyone may have crossed the Jordan on dry land. Seluruh bangsa itu boleh jalan di tanah yang kering. Remember this, ingat baik-baik. But only the Alpha team witnessed the miraculous stopping of the water. Hanya orang-orang Lewi, hanya the Alpha team yang lihat air itu berhenti. Yang lihat mukjizat cuman orang Lewi loh. Bangsa itu gak lihat, mereka cuma lihat tanahnya kering. Yang lihat air itu berhenti dan kemudian tangan Tuhan menahan air itu cuma orang-orang Lewi. Itu bedanya Alpha Team. Itu bedanya DA Team. Pasukan Alpha, tim Alpha yang pertama jalan duluan akan lihat bahwa Tuhan melakukan banyak mukjizat, buka jalan. Mereka orang Lewi itu bawa tabut, menjejakkan kaki berhenti. Saya pengen tanya, emang orang Lewi jumlahnya cuma 4 orang bawa tabut? Enggak kan? Orang Lewi itu banyak, satu suku banyak banget. Jadi yang begitu yang bawa tabut, menjejakkan kaki, yang lain langsung masuk. Mereka cari tempat yang mana yang bisa dijejak,
yang mana yang tidak licin, dan mereka semua bikin barikade. Mereka jadi usher. Mereka menyambut semua bangsa itu lewat. Itu Alpha Team. Bukankah itu kita semua? Orang-orang yang buka jalan. Kalau Tuhan suruh jalan, jangan berhenti. Sebab akan ada anugerah demi anugerah di depan sana. Amin. Oke. Kita berdoa sebentar ya. Saya minta semua untuk tutup mata. Tundukkan kepala. Bapak hari ini ajar kami semua untuk menjadi orang-orang yang berani untuk berjalan lebih awal dan lebih dulu dari semua orang. Kami mau menjadi tim Alpha yang baik. Kami mau menjadi orang-orang yang membuka jalan. Karena kami tahu panggilan kami ada di sana. To take a stand. Dan kemudian kami akan lihat mukjizat demi mukjizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Saya bersyukur meteraikan apa yang sudah kami dengar. Dan supaya kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. In Jesus name we pray. Amen. Bapak Ibu Saudara. Ada satu contoh yang nyata luar biasa yang menjadi Alpha Team. Hari ini saya khusus datang untuk celebrate the first emeritus pastor in Kepri. Ya, kita mau kasih tepuk tangan untuk Pastor Emeritus Hasudungan Pakpahan. Jadi ini adalah sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi. Saya di Bandung sudah pernah terjadi. Kita sudah pernah berdoa untuk pendeta emeritus di Bandung. Tetapi di Kepri ini adalah yang pertama kali terjadi. Tetapi saya sengaja mau datang karena ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Kita bukan mau kehilangan Pastor Hasudungan, bukan. Tetapi justru gereja memberikan sebuah titel yang baru yang tidak bisa diambil. Kalau selama ini 2 tahun. Pastor Hasudungan pernah cerita sama saya, oh ini kartunya udah banyak banget. Sebuah kartu dia simpen. Saya lagi mikir kartu saya kemana aja. Kartu saya aja saya udah gak tahu di mana. Kartunya disimpan semua sama dia karena kita setiap 2 tahun itu ada pembaharuan surat perintah pendeta dan profesional terus keluar terus. Tapi sejak hari ini Pastor Hasudungan, tidak sejak hari ini, sejak tanggal diterbitkan, itu adalah pendeta full. Sudah bukan lagi PDP tetapi PDT emeritus. Dan artinya emeritus itu adalah beliau dilepaskan dari semua kewajiban yang sifatnya office, sifatnya kantor. Jadi kalau ketentaraan Indonesia ini seperti seorang purnawirawan, jenderal purnawirawan, bintang 4 purnawirawan. Kalau dia datang harus dihormati. Apakah Pastor Hasudungan tetap melakukan pelayanannya? Tentu saja. Tetapi karena beliau sudah ada dari sejak tim Alpha, saya sengaja bawa itu karena kebetulan juga pas dengan apa yang di ini. Ini saya bawa khotbah tim Alpha ini minggu lalu di AFJF Singapura. Jadi bukannya saya ngarang-ngarang untuk Pastor Has, tetapi karena beliau sudah ada dari sejak awal gereja ini berdiri. Ya kalau bisa lihat tadi, nah coba bayangin. Bukan yang ini, ada yang lebih lama lagi, nah itu tuh. Wih. Coba lihat yang selanjutnya. Wah tuh lihat. Itu Pesi, bukan Pastor Has itu. Saya lihat, itu orang yang luar biasa banget ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau undang Pastor Has, Ibu Mada barangnya bisa naik ke atas panggung. Kasih tepuk tangan. Saya mau undang semua pastoral bisa ada di panggung bersama dengan saya. Saudara lihat wajah dari seorang guru, seorang mentor, orang yang luar biasa baik.
yang memberikan teladan luar biasa. 30 tahun ya. Pastor 30 tahun ya. 30 tahun. 30 tahun bayangin. Melayani Tuhan 30 tahun di zaman yang gak gampang loh. Zaman yang masih sangat sulit. Dan kemudian beliau bersama dengan LC waktu itu, bersama dengan kepemimpinan waktu itu membuka jalan. Sampai akhirnya bisa sampai ada di sini. Dan gereja tentu saja bersyukur sekali. Saya mewakili DPP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk apa yang sudah dibangun dan sudah dilakukan. Dan Pastor Has ini juga seorang yang saya rasa guru yang baik ya. Jadi saya percaya bahwa beliau akan terus menjadi guru dan beliau akan terus membantu pelayanan, tetapi juga kedepannya malah bisa lebih leluasa untuk bisa melakukan banyak pelayanan baik di dalam dan di luar gitu. Ya, jadi saya punya titipan dari Pastor Semi. Ya, ini adalah in recognition Pastor Hasukan Pahan. For the title Pastor Emeritus. Dan ini adalah surat keputusan dari DPP sebagai official bahwa mulai surat ini ditetapkan Pastor Has dipanggil, tetap kita panggil pastor, tetapi beliau adalah PDT Emeritus. Jadi dalam semua surat resmi harus ditulis demikian. Dan di depan jemaat sampai selama-lamanya ini kita panggil Pastor Has dan Ibu Mahda. Dan beliau akan tetap jadi pastor kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pastor, saya dan jadi ini bukan perpisahan. Itu sebabnya saya bicara berkali-kali dengan Pastor Adi, dengan Pastor Has bahwa ini adalah sebuah perayaan. Karena kita mau menghargai apa yang sudah beliau bangun gitu ya. Dan saya mau minta dua patah kata dari Pastor Has dalam 30 tahun pelayanan. Apa yang bisa disampaikan? Silakan. Thank you Pastor untuk semua yang bantuan, semua support, semua doa, ya, semua kepercayaan yang diberikan. Puji Tuhan kalau kami bisa berjemaat di tempat ini dari tahun 1993 ya. Tepatnya begitu setelah kami menikah, kami memutuskan berjemaat di GC waktu itu. Saya masih ingat betul begitu kita join di GC waktu itu, kita terus diperlengkapi oleh gembala pada waktu itu Pastor Edo. Masa itu ada pelajaran namanya PD2K ya, pendidikan dasar-dasar kekristenan, yang memang kita ikuti secara efektif ya, dan itu sangat membangun kita. Puji Tuhan setelah itu kita mulai diajak, diberikan kepercayaan yang kecil-kecil mungkin, termasuk sampai akhirnya juga dulu ada pelayanan kita ada satu tempat zaman dulu namanya Pintu Air. Mungkin Pak Sogi mungkin yang lama-lama tahulah ya. Pintu Air kalau kita arah ke bandara dulu seperti hutan semua, tapi di dalam sebenarnya ada teman-teman kita yang tinggal di sana. Kita mulai dipercayakan memulai pelayanan juga di sana gitu ya. Itu ibadah kita lakukan malam hari ya di rumah-rumah. Salah satu dulu mungkin ada yang kenal Ibu, kalau dulu masih muda ya, Reni Limbong ya. Mereka ada di sana, kita ibadah di sana, ibadah malam. Karena zaman itu kan masih nggak gampang kendaraan. Nah, kalau kita pergi ke sana setelah pulang mungkin malam jam 9 malam mungkin bisa menunggu 1 jam baru ada kendaraan ya. Kita
kita tinggal di kampung utama waktu itu. Kondisi yang saya pikir memang kita enjoy waktu itu dengan kondisi seperti itu ya. Enjoy dari sana ke sini ya sepertinya lewat hutan saja ya. Tapi pertolongan Tuhan terus Tuhan nyatakan ya. Ada banyak kesempatan yang diberikan kepada kita. Tahun 95 diberikan kesempatan mengikuti seminar kepemimpinan gereja, sekarang FGF Conference ya. Hanya waktu itu seminar kepemimpinan gereja itu GISI lakukan, bukan hanya untuk GISI, kita biasanya undang gereja-gereja lain. Zaman itu saya ingat HKBP juga ikut, begitu ya. Jadi ada banyak hal yang memang diberikan kesempatan untuk kita membangun diri, network ya. Ya puji Tuhan, kesempatan-kesempatan itu oleh pertolongan Tuhan bisa kita tangkap gitu. Nah, ada banyak kemudian sama-sama dengan Pastor Bungsu, ada banyak diberikan. Dalam perjalanan tidak semua mudah, itu pasti. Nah, pengalaman perjalanan Bapak Ibu juga pasti ada hal-hal yang naik kadang lagi. Tetapi yang pasti pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan terus ada. Ya, kalau tadi kita sudah sama-sama dengarkan bagaimana perjalanan orang Israel, perjalanan Yosua, perjalanan Musa. Kita belajar dari perjalanan-perjalanan mereka. Ya. Ada banyak hal yang mungkin bisa membuat kita jatuh. Tapi puji Tuhan seperti pujian kita tadi juga tidak sampai tergeletak, selalu bisa bangkit lagi. Ada teman-teman yang bisa saling support. Ya. Ada banyak hal-hal yang bisa kita lihat yang bisa membuat kita kembali mengucap syukur, kembali berbesar hati. Kalaupun kemudian hari ini, nah kita kepada kita dipercayakan sesuatu yang berbeda, karena memang musim terus berganti. Ya. Tidak ada musim yang stagnan, musim pasti berganti. Saya rasakan kekuatan fisik itu pasti berubah. Dulu selalu saya kalau berjalan sama Bu Mada dengan teman-teman gitu, jangan cepat kali jalannya. Selalu sama saya dikatakan, karena memang saya suka jalan cepat. Kalau sekarang kami berjalan, mungkin di Engku Putri, mungkin di Harbor Bay jalan pagi, saya kok sering ketinggalan ya dibanding orang-orang lain. Ini ya, kekuatan fisik itu ternyata sudah berubah, nggak bisa dipungkiri. Ya musim saya saat ini begitu, gitu ya. Nah, jadi puji Tuhan, dengan kondisi seperti yang sekarang masih terus diberikan kesempatan, ya. Secara kalau di struktur ya puji Tuhan, Pastor Adi, ya, Pastor Herman, Pastor Yo sebagai pimpinan kita memberikan izin tidak ada di sana, karena memang kekuatan saya nggak lagi seperti dulu, gitu ya, nggak lagi seperti dulu. Sedangkan mimpi-mimpi, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai itu masih banyak. Jadi puji Tuhan saya diizinkan tidak ada di struktur. Ya mudah-mudahan ke depan masih diizinkan, mungkin sharing, mungkin apa gitu ya. Kita akan lakukan hal-hal yang sifatnya fungsional, kita masih akan terus kerjakan. Dan dengan tidak ada di struktur, ada waktu-waktu yang dimana kami bisa mengerjakan hal lain. Ya, mungkin saya sudah beberapa kali sampaikan, saya ingin menulis, ya. Saya juga ingin bersama-sama gitu, mungkin membangun satu kelompok kecil yang saya katakan ya yang mungkin sama sekali belum mengenal Tuhan. Mungkin saya bilang nggak banyak-banyak, 3-5 keluarga lah. Mungkin kekuatan saya hanya di sana.
mungkin ada banyak kerinduan-kerinduan lain yang saya berdoa Tuhan izinkan, Tuhan berikan kesempatan kami masih bisa mengerjakannya dengan apa yang Tuhan masih percayakan kepada kami ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Nah, saya juga ada tuliskan beberapa gitu ya. Saya bilang sama Mada, inilah kerinduan-kerinduan saya ke depan. Saya tuliskan, saya foto, saya forward ke Mada, maksudnya supaya Mada juga nanti mengingatkan, membantu saya supaya terus berjalan di dalam mimpi-mimpi yang masih Tuhan berikan kepada kami ke depan. Haleluya. Mungkin ada Ibu Mada. Shalom semuanya. Saya sedikit tambahin mengucap syukur kepada Tuhan. Beberapa waktu terakhir ini saya flashback ya. Ternyata dipikir-pikir banyak banget yang Tuhan sudah kerjakan ya. Jadi kadang-kadang loh kok bisa ya Tuhan ya. Tapi ya that's God ya. Dia melakukan banyak hal-hal besar. Seperti tadi Pastor Yoda share ya. Suddenly itu memberkati saya banget ya. Kadang-kadang kita sampai lupa ya. Mau hitung ternyata kita nggak bisa ngitungnya. Betapa Tuhan tuh baik banget ya. Tuhan itu luar biasa gitu ya. Di dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, Dia tetap Allah yang setia, Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Itu sih yang kita syukuri. Jadi 30 tahun, mau diceritain banyak ya. Satu hal yang saya mau saksikan, sejak kami menikah kami rindu untuk boleh melayani Tuhan ya. Jadi tidak satu kebetulan Tuhan antar di gereja ini, di Kisi ya. Satu hal waktu itu saya ingat banget ya, kendala orang yang baru berkeluarga adalah kesulitan menjaga anak-anak saudara ya. Kadang-kadang cari pembantu nggak mudah ya. Sementara saya dan Pak Has bekerja, gimana mau melayani gitu ya. Tapi itu hal yang paling besar yang saya rasakan dari Tuhan ya. Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa bertahan lama bersama kami ya. Saya ingat ya Nelly ya. Dari Jojo 1 tahun sampai dia masuk perguruan tinggi, dia ada bersama-sama dengan kami. Jadi dengannya ada dia, kami leluasa bisa melayani lebih, saudara. Walau mungkin nggak bisa, nggak banyak, tapi kami bersyukur Tuhan jawab doa kami bisa melayani Tuhan ya. Dan kami kemudian menyadari orang-orang yang ada bersama-sama kami juga adalah orang-orang yang ternyata memang Tuhan percayakan untuk kami layani. Beberapa waktu terakhir nih ada datang, dia bersaksi, saudara. Itu satu hal yang ya luar biasa, menguatkan kami, mengagumi Tuhan. Terima kasih untuk semua hal-hal kecil kadang-kadang kita suka abaikan saudara ya. Tapi ternyata itu kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita. Ini saya kesempatan ini juga mendorong semua keluarga-keluarga muda. Ayo, let's take this time ya. Jangan tunda. Kalau Tuhan panggil ya Tuhan bisa panggil kita dalam berbagai bentuk ya. Ayo jangan ditunda. Dalam segala keterbatasan kita, Tuhan tidak terbatas ya bekerja dalam hidup kita. Saat kita memberikan hidup kita, Tuhan pakai aku sesuai dengan rencanamu, maka kita akan melihat Tuhan itu memampukan kita ya. Tuhan menolong. Saya dulu gak bisa ngomong seperti ini saudara. Ya beneran ya, mungkin pada tahu saya suka gemeter bahkan ya. Tapi ya God is really wonderful ya. Tuhan itu luar biasa ya. Jadi kalau bisa ada semua karena anugerahnya. Oke, itu aja. Terima kasih untuk semua teman-teman, saudara-saudara. 30 tahun bersama-sama. Ayo, itu nggak stop sekarang aja. Kita terus melayani Tuhan bersama-sama. Thank you untuk Pastor Adi, Pastor Herman, Bu Eva, Bu Ruth, untuk semua koordinator-koordinator. Senang bisa bekerja sama selama ini. Maju terus untuk kemuliaan Tuhan. Thank you. Dan saya percaya dari gereja, dari lokal juga ada persembahan. Ya saya mau kasih sebelum saya mau doain dan kita jemaat Tuhan untuk doakan Pastor Has dan Ibu. Saya mungkin dari Pastor Adi mau nyampein sesuatu. Ya tadi sudah panjang lebar sih Pastor. Ya, saya percaya semua kita telah belajar ya bersama-sama dalam hal ini. Kita sungguh diberkati oleh keberadaan daripada Pastor Has dan Ibu ya. Selama kita ada di AJF Batam. Beliau memang seorang penasehat
ya bagi saya seorang guru ya. Jadi kalau ada sesuatu yang memang mentok di saya, biasanya saya WA ya, minta arahan begitu ya. Saya berharap Pastor Has dan Ibu tetap menjadi guru kami ya, menjadi penasehat kami dalam menjalankan gereja ini. Emang tidak mudah, oleh sebab itu nasihat itu sangat berarti. Mungkin secara fisik tidak bisa banyak melakukan, tapi nasihat itu sangat berarti bagi kami ya. Ini ada kenang-kenangan dari gereja ya buat pastor ya. Mohon diterima dan kalau bisa dibuka hari ini ya, kenang-kenangan ya. Ya, boleh dibuka pastor. Ya, ini sebuah lukisan yang ya pakai tangan ya. Ya, jadi mohon ini digantung ya di rumah. Nanti dilihat cucu mungkin Opong Doliku dulu seorang pelayan. Ya, semoga ini benar-benar bisa menjadi kenang-kenangan ya dari gereja. Itu saja, Pastor. Iya. Dan Pastor Has dan Ibu Mada adalah sebuah teladan ya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita celebrate sama-sama di tengah ibadah kita, karena saya pengen kasih lihat bahwa ini adalah orang-orang yang perlu kita teladani. Dan pelayanannya, hatinya secara luar biasa, melayani dengan tanpa pamrih. Dan ya emeritus atau pensiun atau purna tugas itu adalah sesuatu yang biasa. Saya juga pengen banget umur 55 10 tahun lagi emeritus, karena saya juga pengen bikin buku. Jadi saya tunggu bukunya ya, Pastor Has. Saya tunggu bukunya. Iya, sebab kalau ada di pelayanan terus kapan bikin bukunya? Baca buku aja nggak sempet. Tetapi ya saya percaya bahwa ada hari-hari depan yang luar biasa untuk Pastor dan Ibu ya. Yuk, jemaat Tuhan, sama-sama kita berdiri, kita angkat tangan kita doain Pastor Has dan Ibu Mada. Ya. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Saya bersyukur memiliki guru, memiliki pendeta, hamba Tuhan yang melayani dengan begitu luar biasa 30 tahun. Dan kami berdoa untuk Pastor Has, Ibu Mahda, untuk kehidupan mereka. Kami percaya dengan keleluasaan yang mereka punya sekarang, pelayanan mereka justru akan semakin dahsyat, semakin berbuah. Dan kami berdoa biar Tuhan yang anugerahkan kesehatan, anugerahkan hikmat, anugerahkan pikiran yang tajam untuk semua yang ada dalam hatinya, untuk membuat buku, membuat materi. Biar Tuhan yang tolong pelayanan-pelayanannya ke depan untuk bisa memberikan teladan bagi banyak orang. Tuhan yang tolong, kami percaya ada begitu banyak hal yang Tuhan bikin dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk keluarganya, seluruh anak-anaknya, biar Tuhan berkahi keluarga ini, berikan favor demi favor, bawa dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Dan kami percaya pelayanan Pastor Has dan Ibu Mada akan menjadi lebih luar biasa sejak hari ini sampai Maranatha. In Jesus name, in Jesus name. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saya mau minta Pastor Adi untuk tutup dalam doa. Abah mau berdoa buat kekasih kami Pastor Has dan Ibu Mada. Kami sungguh memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kemampuan, kesehatan, damai, sejahtera daripada Allah Bapa senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka dalam segala
sesuatunya. Tuhan menopang dan Tuhan menolong. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Kita juga sebelum ditutup doa berkat oleh hambanya, IFGF Men bersama Woman mempersembahkan ya sebuah lagu ya untuk yang menjadi orang tua kita, yang menjadi guru kita dan menjadi penasehat kita. Semua IFGF Men dan Woman saya undang untuk ke depan. Mari Bapak Ibu. Di atas boleh, di atas kayak cukup. Kita akan persembahkan sebuah lagu bahwasanya hidup ini adalah kesempatan. Ibu Ika, saya undang untuk ke depan. Para ibu, para bapak, marilah kita ke depan. Gampang kok lagunya. Ayo Pak, mari Pak. Bu Nurni, ayo kita beri yang terbaik penghargaan kita ya, celebration ya, bahwasanya orang-orang yang melayani Tuhan, Tuhan akan berkenan dan tidak pernah akan menyanyiakan. Amin. Hidup ini, yes. Hidup ini kaum bapak aja. Hidup ini adalah, ini kaum bapaknya saja. Hidup ini ku melayani. Kurang keras suara bapak-bapak ini. Waktu yang Tuhan. Sama-sama katakan, oh Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sepatah dua kata dari Ibu Ya, shalom.
kerinduan pujian tadi, inilah yang menjadi ungkapan hati kami, ibu-ibu dan bapak-bapak di gereja kita ini, IFGF Batam. Tercipta kesan karena memang kami sudah melihat keteladanan dari Pastor Has dan Ibu Mahda. Mungkin sebuah kesaksian, saya seorang yang dimentor Ibu Mahda. Bagaimana dulu beliau melihat saya untuk boleh mengambil tanggung jawab di koordinator IFGF Women. Saya boleh melihat bagaimana beliau tidak asal pilih, tidak asal menyebutkan, tapi saya merasakan hampir 10 tahun beliau memperhatikan, dan pada waktunya dia memutuskan, dan saya katakan saya tidak bisa melaksanakan tanpa dukungan Eda. Dan puji Tuhan, saya melihat bagaimana beliau membimbing, mementor saya, dan luar biasa, saya juga 12 tahun menjadi koordinator IFGF Women. Jadi saya pribadi dan kami semua mengucapkan terima kasih buat pelayanan Eda Mahda dan Pastor Has. Bagi saya, mereka berdua ini adalah mentor terbaik yang pernah saya temukan. Bukan mengatakan yang lain, tapi banyak kekurangan, banyak keterbatasan saya. Beliau boleh memunculkan saya tidak menjadi kurang, tetapi memunculkan kita menjadi lebih. Di dalam kekurangan-kekurangan kita, beliau paling bisa menutupi. Itu yang saya ingat, itu yang saya teladani, dan saya berjuang untuk boleh seperti itu. Tapi saya masih bisa 1000% apanya, di bawah 1% pun mungkin belum bisa seperti yang dilakukan Ibu Mahda. Tapi saya melihat bagaimana beliau bisa begitu karena saya boleh melihat. Saya percaya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memampukan beliau bisa. Kalau kami orang Batak dibilang parbahul-bahul nabolon. Artinya di dalam segala kenakalan, kelalaian, saya sebagai yang dia pilih, saya boleh melihat dia menutupi kekurangan saya. Dan saya belum pernah menemukan pribadi seperti itu. Terima kasih, Tuhan memberkati Eda Mahda, Pastor Has. Apapun yang boleh rencana ke depannya, saya pribadi sangat berharap kita terus satu di dalam pelayanan. Kami banyak jiwa-jiwa yang masih membutuhkan pelayanan Pastor dan Eda. Bagaimanapun bentuknya, ya di dalam doa kita tetap kita satu untuk terus memajukan gereja ini. Saya pribadi rindu gereja IFGF Batam terus ada, dan saya sudah berjanji kalau saya masih di Batam, saya rindu saya tetap jemaat IFGF Batam. Jadi itu kerinduan saya, kerinduan kami semua. Mari kita maju terus untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Makasih. Silakan Bapak Ibu untuk turun kembali. Dan kita akan dipimpin doa berkat oleh Pastor Adi. Dan WL menaikkan pujian sebelum doa berkat. WL. Haleluya. Mari saudara, saya ajak bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Allah diagungkan dan dimuliakan.
kemuliaan Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang diberkati pada hari ini. Kami akan pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa dinyatakan di segenap kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apapun yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kita arahkan hati kita kepada surga. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita, memimpin setiap kita, memberikan arahan kepada setiap kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah Sunday Service IFGF Batam diadakan pada jam 9 setiap minggu, dan juga IFGF Kids di lantai 3 pada jam 9 pagi juga. Doa syafaat akan diadakan setiap Kamis pada pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mendoakan pokok-pokok doa kita bersama. Doa puasa dimulai tanggal 16 Februari pukul 10 malam sampai dengan tanggal 17 Februari pukul 6 sore. Dan doa bersama via Zoom akan diadakan pukul 3 siang. Mari seluruh jemaat Tuhan untuk ambil bagian dalam doa dan puasa ini. IFGF Women Fellowship perdana tanggal 17 Februari pukul 3 sore, bertempat di gereja. Ibadah pemuda mulai Februari akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore.